Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Mari kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Jalalain sebagai bacaan dasarnya. Wa idza laku, dan apabila berjumpa. Asluhu laku, asluhu lakiyu, lakiyu. Hudifatiz dhamah, dibuang domahnya. Lil istithqali, karena berat di lidah. Sumal ya, kemudian ya. Lil tiqoiha, karena berjumpanya ya dengan apa tadi, doma. Sakinatan dengan sukun, ma'al wawid beserta wawi. Jadi laku. Jadi lakiu laku asalnya lakiu. Proses pembentukannya seperti itu. Nah, wa idza laku, dan apabila berjumpa alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang beriman. Qalu amanna, mereka berkata amanna, kami beriman. Wa idza khalau, apabila berpisah, minhum, dari orang-orang beriman, waroja'u, dan mereka kembali, ila syayatinihim, kepada syayatinihim menurut tafsir Jalalain ini ru'usaihim, jadi pemimpin-pemimpin mereka. Ada yang menerjemahkan setan-setan mereka. Jadi apabila mereka kembali kepada kelompoknya lah begitu ya, kepada pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu wahai para pemimpinku. Itu menurut orang-orang munafik ya, fiddin, di dalam keyakinan beragama. Innama, sesungguhnya, nahnu mustahjiun, sesungguhnya apa yang aku perlihatkan kepada orang-orang mukmin itu mustahjiun, orang-orang beriman mustahjiun, itu sebagai bentuk perolok-olokan, yaitu bihim, kepada mereka, bidharil iman, dengan menampakkan atau memunculkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menurut para mufassir itu berkaitan dengan sikap Abdullah bin Ubay yang memang seorang munafik ya, dan sahabatnya ketika kedatangan sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay berkata kepada kaumnya, lihatlah bagaimana aku menghalau orang-orang bodoh. Nah, orang-orang bodoh itu yang dimaksud oleh Abdullah bin Ubay adalah sahabat-sahabat Rasul dari kamu. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay? Ketika sahabat tiba, Abdullah bin Ubay memegang tangan Abu Bakar dengan penuh kehangatan dan mengatakan, marhaban wahai as-siddiq, pemuka Bani Taim, Syekh Islam, sahabat Rasul ketika di gua, dan pengerah harta dan jiwa demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian juga memegang tangan Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ubay yang munafik itu berkata, marhaban pemuka Bani Adi Al-Faruq, yang kuat agamanya, pengerah jiwa dan hartanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay yang munafik itu juga kemudian memegang tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia dengan hangatnya memeluk dan berkata, marhaban anak paman Rasul, menantu Rasul, pemuka Bani Hashim. Nah, apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay hanyalah sebuah drama. Jadi pandai sekali berdrama orang munafik ini ya, sehingga kemudian ayat ini turun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustajibun. Tetapi di ayat selanjutnya dijelaskan Allahu yastajiu bihim. Ya. Justru nanti Allah yang akan memperolok-olok mereka. Yujazihim bistihzaihim. Yaitu Allah akan membalas olok-olok mereka dengan perolok-olokan juga. Artinya dengan siksaan di hari kiamat kelak. Bahkan dalam sebuah keterangan ya, diceritakan bahwa nanti di akhirat kelak
Orang-orang munafik itu katanya tetap dibukakan pintu surga. Tetapi ketika mereka telah mendekat, pintu itu ditutup dan mereka digiring kembali ke neraka. Mereka hanya bisa menyaksikan keindahan, kebahagiaan orang-orang di neraka, tetapi tidak bisa menjangkaunya dan kemudian ia dikembalikan ke neraka. Itulah makna Allahu yastajibu bihim wa yamudduhum, dan membiarkan mereka, ayyumhilhum, ya. Jadi membiarkan mereka, ya, yumhilhum, dalam suasana terperdaya, fi tugyanihim, di dalam kesesatan, tuzawizihimul hadda bil kufri, karena mereka melanggar batas-batas keimanan, yaitu dengan memilih sikap kufur, dengan memilih sikap kufur. Ya'mahun, dan mereka terombang-ambing. Yataraddaduna tahayyuran halun, jadi mereka dalam keadaan bingung kemana arah tujuan, tidak bisa memilih. Ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang munafik itu, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk, istibdaluha bihi, yaitu yang mengganti petunjuk dengan kesesatan. Artinya ayat ini menjelaskan mereka orang-orang munafik itu, ya, orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Mereka memilih kekafiran dan meninggalkan petunjuk. Jadi pegangan kesesatan itu lebih menggiurkan, dan kemudian mereka meninggalkan petunjuk. Nah, itulah yang dimaksud ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama robihat tijaratuhum, maka tidak akan beruntung perniagaan yang seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ma robihu fiha, ya, tidak akan beruntung perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Bal khosiru, tapi mereka akan rugi selama-lamanya. Limasirihim ilan nari al mu'abbadah, dan tempat mereka adalah siksa api neraka yang kekal abadi, alaihim, bagi mereka. Wama kanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk, mereka tidak akan dapat bersentuhan dengan kebenaran. Fi mafalu, ya, salah sendiri dengan perilaku yang mereka lakukan. Artinya ayat 14 ya, sampai dengan 16 ini menunjukkan bahwa sikap orang munafik itu memang seperti orang yang memakai topeng, gitu ya. Di luarnya menampakkan keimanan, menampakkan kehangatan, menampakkan keberpihakan kepada kebenaran, kepada kepentingan halayak, tetapi di balik itu sesungguhnya mereka punya tujuan-tujuan tertentu yang merugikan dan merusak umat, ya, merusak persatuan dan kesatuan. Dan itulah yang disebut dengan orang munafik. Dalam bahasa Sunda, ya, munafik itu disebut agak kasar ini, beungeut nyang hareup hati mungkir. Jadi muka bisa berpenampilan manis, ya, sangat menawan, menakjubkan, tetapi hatinya sesungguhnya punya niat yang busuk untuk menghancurkan berbagai kedamaian, berbagai kemaslahatan, dan berbagai kebaikan. Itulah munafik, ya. Pinter sekali topeng yang mereka tunjukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.